Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, kali ini kita ada permintaan dari salah satu komentar yang ada di video saya yang sebelumnya untuk melakukan analisa pada koin hamster. Jadi koin hamster ini sebenarnya banyak sekali di play to earn ya oleh banyak orang dan mereka mendapatkan banyak sekali jumlah koinnya. Tapi sayang sekali waktu listing harganya jatuh luar biasa dan beberapa orang sangat kecewa karena banyak koin yang mereka dapatkan ternyata tidak sebanding dengan nilai harganya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba analisa lebih dalam tentang koin hamster dari sisi fundamental dan juga dari sisi analisa teknikalnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita tonton dulu video berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkap kan fitur dan benefitnya? Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sudah saya tampilkan, ini adalah koin hamster ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri secara candle dia terus-menerus mengalami penurunan setelah dia rilis ya. Dia rilis tanggal 26 September. Sorry saya relate kemarin kalau yang tadi saya sebutin ya. Jadi ini ada di OKX yang saya buka dan sejak tanggal 26 September dia terus-menerus membuat all time low-nya teman-teman ya. Jadi dia terus-menerus mencetak all time low-nya. Nah, kita lihat dulu dari sisi fundamental koin ini ya. Jadi kita skip dulu sebentar untuk analisa teknikalnya. Kita analisa dulu di sisi fundamental dari koin hamster ya. Anda bisa lihat saya sekarang sedang membuka yang namanya coin market cap dan kebetulan ini saya sudah buka coin hamsternya. Jadi kita pengen cari tahu bagaimana sih coin hamster ini, apakah dia punya masa depan atau tidak ya. Nah, dari market cap-nya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini peringkat 1482. Jadi peringkatnya sangat jauh banget ya, di atas 1000 ya. Artinya ya sebenarnya buat saya ini udah nggak bagus ya dari sisi peringkat market cap-nya. Yang kedua adalah dari volume trading 24 jamnya juga dia rendah sekali ya. Dia cuma di peringkat 3357 ya. Jadi ini juga tidak besar-besar amat, artinya yang melakukan transaksi di koin hamster ini sangat sedikit sekali ya. Secara total dolarnya dia hanya 32.730 dolar ya. Artinya ini paling sekitar 500 juta rupiah ya teman-teman ya. Ya, sekitar 500 juta rupiah transaksi 24 jamnya. Ini benar-benar jauh banget dari koin-koin meme yang lain yang sampai ratusan juta dolar ya. Ini cuma 30 dolar ya. Jadi ini benar-benar luar biasa rendah sekali teman-teman ya. Oke. Nah, terus di sini ada total supply dengan maksimal supply, nanti kita lihat di websitenya langsung ya. Dan ini sudah ini ke market sekitar 12,3. Oke, kita skip dulu ya. Kita lihat dulu dari sisi all time low-nya teman-teman ya. Nah, untuk all time high-nya dia minus 100%. Ya, jadi ini benar-benar sungguh sangat rendah sekali teman-teman harganya ya. Dan di all time low-nya bahkan belum ada data karena memang koin ini baru dirilis belum 1 bulan usianya ya di exchanger ya, tapi sudah mengalami penurunan harga yang sangat lumayan ya. Nah, terus kita turun sekilas dulu, kita lihat dulu ada berita-berita apa enggak ya. Sepertinya tidak terlalu banyak ya, saya skip soal berita teman-teman ya. Di sini ada tentang hamsternya.
pada dasarnya ini adalah koin yang digunakan untuk play to earn teman-teman, atau koin game lah kita sebutinnya ya. Dan Anda bisa mendapatkan koin ini hanya dengan bermain game yang disediakan oleh developernya. Nah, sebenarnya dia punya visi misi juga sebenarnya tidak buruk-buruk juga, tapi entah kenapa kayaknya sekarang koin ini banyak ditinggal sama holdernya ya, yang memang holdernya juga rata-rata cuman ini ya, cuman yang mendapatkan dari game doang ya, tidak benar-benar ada investornya ya. Nah, kita lanjut teman-teman ya, kita lihat dulu dari sisi website-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah website dari CoinHamster sendiri, website resminya ya, ini swaphamster.io teman-teman. Ini adalah website resminya dari CoinHamster ya. Dan di sini sebenarnya secara web ini dia tidak jelek teman-teman, bagus-bagus saja kalau saya bilang. Dan di sini juga total supply dikasih tahu dia ada token cheese juga ya untuk mendukung si hamsternya ya. Ya, oke. Oke, coba sekarang kita lihat ke ini deh, ke apa, white paper ya teman-teman. Nah, ini white paper yang saya buka. Saya langsung aja ke bagian, ini history background, saya skip aja ya. Kita langsung ke bagian, nah, visi dan value ya. Jadi value dan visi dari si hamster ini. Yang pertama, dia pasti ingin transparan karena dia pengen disupport oleh komunitas yang antusias ya, bla 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 ya. Terus kemudian dia pengen membangun komunitas yang kuat, terus pengen menjadi aset kripto yang dipercaya ya, dipercaya banyak orang dan sebagainya, bahwasanya mereka ini bukan scam, mereka juga tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan hacker dan sebagainya ya. Jadi dia ingin membangun satu bisnis yang sukses, yang worth it, yang dipercaya oleh banyak orang. Ya artinya dia pengen bangun satu komunitas di mana holder-holdernya ini pada setia gitu ya. Dan dia juga pengen panjang teman-teman. Kalau saya baca di sini ada longevity ya dia tulisnya ya. Jadi dia bilang kalau kemarin-kemarin itu kan banyak sekali koin yang tiba-tiba hilang ya tanpa ada jejak, tapi di hamster dia ingin running jangka panjang ya dan sebagainya. Nah, terus ini ada apanya tokenomic dari hamsternya, supply-nya sendiri mencapai 10.000 triliun koin ya, ini supply-nya ya. Kontraknya juga sudah ada ya dan sudah exchange-nya sudah ada beberapa yang dia listing ya. Oke, baik. Nah, ini dari sisi fundamentalnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, sebenarnya developernya pengen mengembangkan si aset hamster ini, aset kripto hamster ini. Tapi mungkin karena kemarin setelah dia rilis, kemudian harganya tidak sesuai harapan, jadi akhirnya banyak yang kecewa dan akhirnya meninggalkan si koin hamster ini ya. Banyak yang ngejual rugi ceritanya begitu ya. Atau yang udah dapat koin-koin gratisan ya mereka juga buang gitu ya. Nah, sekarang coba kita ke analisa teknikalnya ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah time frame daily yang saya buka dari koin hamster yang teman-teman bisa lihat sendiri harganya cenderung turun ya. Jadi dia terus-menerus melakukan penurunan. Kita belum bisa melakukan terlalu banyak analisa karena memang chartnya sendiri masih pendek sekali ya. Sekarang kita geser ke 4 jam, biar kita bisa lihat lebih panjang lagi ya. Nah, ini time frame 4 jam, dan time frame 4 jam juga masih menunjukkan penurunan, teman-teman ya. Nah, setelah kemarin dia sempat jatuh, dan yes, ini masih terus melakukan penurunan. Sebenarnya kemarin sempat bagus di area sini ya. Dia sempat ada berusaha bikin peningkatan ya, teman-teman lihat ya. Nah, tapi sayangnya dia berhasil break area sini, dan kemudian turun terus ya. Nah, jadi ini juga ya masih akan terus turun ya. Oke, kita coba ke yang 1 jam sekarang teman-teman ya. Dari 1 jam kita lihat apakah ada harapan untuk koin hamster ini apa tidak ya. Nah, kalau kita lihat sekilas begini sih, ini masih tren turun teman-teman ya. Sadly saya bilang ini masih tren turun terus-menerus ya koin hamster ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia bahkan nge-break di sini. Bisa aja dia nanti akan ngejar ke area sini ya. Jadi ini terus-menerus dia bikin penurunan ya. Kalau kita pakai pad, ini kelihatan teman-teman ya. Sini, lalu ke sini, terus ke sini, ya. Sini, area sini. Dan ya saya agak khawatir dia bisa turun ke bawah lagi sih. Ya, kalau melihat dari chartnya sepertinya begitu teman-teman ya. Dan saya agak khawatir juga kalau hamster ini tidak mengikuti kebanyakan meme coin yang pada dasarnya kalau Bitcoin naik, yang lain juga pasti naik ya. Tapi
karena si hamster ini memang ditinggal banyak, ya menurut saya dijual rugi banyak sama holder-holdernya atau yang kemarin sempat tap-tap terus dapat koin dan akhirnya jual rugi, maka bisa aja tidak ada yang tertarik dengan koin ini, ya kan? Dan ini akan membuat si koin ini terus-menerus akan mengalami penurunan, kayak gitu, ya. Jadi ini bukan kabar yang baik buat Anda yang pegang koin hamster, ya. Kalau Anda masih ruginya belum banyak, mmm, saya sih lebih sarankan Anda untuk menjual aja, kalau memang ruginya belum banyak. Karena kalau kita lihat chart-nya, ini chart tidak bagus, teman-teman, ya. Kecuali Anda main future, teman-teman, Anda hajar short terus, menurut saya ini bisa menguntungkan. Tapi kalau Anda tidak trading di future, Anda trading di aset, kripto, ya kan, ini agak agak mengkhawatirkan. Ini area yang dia bikin, ini juga akan lewat nih, menurut saya ini akan lewat, teman-teman, ya. Ini area bawah yang dia bikin, dan ini sangat tipis sekali, ya ini bukan strong demand, ini weak demand, teman-teman, ya. Dan dia akan nge-break lagi, teman-teman, lihat. Ya, dia masih akan nge-break. Jadi, kalau dia berhasil break itu, nah dia bikin lagi all time low yang terbawah lagi, ya. Jadi dia terus-menerus cetak all time low terus. Ini menunjukkan koin ini terus-menerus ditinggal sama holdernya, ya. Jadi buat Anda yang pegang koin ini, apalagi yang sudah sempat masuk banyak, dengan berat hati saya bilang ini koin agak berat untuk bisa kembali naik dan bisa memulihkan Anda punya keuangan, ya. Makanya teman-teman ya, saya sangat sarankan, oke, Anda kalau misalkan ingin ikut meme coin, ya, ini suggest dari saya aja sih ya. Kalau Anda ingin ikut meme coin, sebaiknya Anda tidak terlalu banyak masuk ke dalam suatu meme coin, ya. Apalagi yang baru-baru rilis ya. Anda boleh, karena meme coin gini, meme coin yang baru rilis itu pumping-nya bisa gila-gilaan, kalau memang ternyata project-nya berhasil, ya. Jadi teman-teman nggak usah masukin terlalu banyak uang. Misalkan teman-teman cukup masukin $100, $50, $20. Menurut saya itu udah cukup sebenarnya untuk sebuah meme coin yang baru akan dirilis, ya kan. Karena ternyata kalau dia berhasil naik sampai 1000%, 10.000%, nah artinya $100 teman-teman itu bisa menjadi $1.000, bisa menjadi $10.000, dan itu sudah cukup ya. Kita jangan terlalu berharap bisa kaya banget, kaya mendadak gitu ya. Karena kalau teman-teman masukin terlalu besar dalam satu koin, terus kemudian terjadi seperti koin hamster ini, ya repotnya Anda jadi benar-benar lost money banyak sekali, teman-teman ya. Kalau meme coin itu sebenarnya ini lebih ke dibilang hoki-hokian juga tidak, tapi agak gambling sedikit, teman-teman, kalau teman-teman masuk ke meme coin ya. Jadi kalau teman-teman mau gambling di meme coin, jangan terlalu besar modal Anda masukkan ya. Cukup 20, 50 sampai maksimal $100 lah teman-teman testing aja di dalam meme coin itu. Saya pernah melakukan testing seperti ini dulu waktu di koin Luna waktu dia jatuh ya. Dia jatuh, ya saya iseng-iseng $100 dan saya anggap itu uang hilang aja. Jadi kalau $100 ini ternyata waktu saya masuk, dia udah jatuh paling bawah, terus saya pikir, ya kalau dia berhasil naik, syukur, kalau nggak berhasil, sudahlah, saya juga nggak anggap. Nah, mungkin yang seperti itu yang bisa teman-teman terapin di dalam meme coin ini. Kalau teman-teman ketemu meme coin yang bagus, artinya waktu teman-teman masukinnya juga tidak terlalu besar, misalnya cuma $100, terus kemudian tiba-tiba dia pumping luar biasa sampai puluhan ribu persen, teman-teman itu dapatinnya bukan berapa juta lagi, bukan, tapi dapatin berapa ratus juta. Dan menurut saya itu sudah sangat cukup gitu ya. Jangan punya apa ya, paradigma berpikir untuk kayak mendadak dari gambling ya, karena gambling itu sesuatu yang tidak pasti ya. Walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya banyak ini, tapi ya again, gambling ini agak berbahaya teman-teman ya. Setiap koin di belakangnya itu ada developer, ada investornya ya. Teman-teman harus tahu ada developer, ada investornya. Dan biasanya yang diberikan gratis ke luar atau via airdrop itu biasanya hanya sekian persen dari total yang dia punya. Kalau koin hamster tadi saya baca sekilas kalau nggak salah sekitar 17%, 17,5% itu yang dilempar diberikan gratis kepada banyak orang ya. Nah, jadi itu yang diberikan gratisnya, sekitar 17%. Sisanya ya masih dipegang sama investor, masih dipegang sama holder, dipegang sama tim IT-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ketika dia berhasil rilis naik tinggi sekali, bisa aja mereka buang ya. Dalam case yang hamster ini, saya ngelihatnya sepertinya begitu. Karena apa? Kalau teman-teman lihat dari time frame daily-nya,
ya ini ada terjadi pembuangan luar biasa nih, ya kan. Waktu dia berhasil naik, di sini terjadi pembuangan. Ya, dibuang terus dalam 1 hari itu dibuang, begitu di-pumping naik, ya kan orang pada beli 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 beli, terus akhirnya dibuang sama mungkin nggak tahu ya, mungkin orang dalamnya kalau menurut saya ini ngebuang ya, ngebuang banyak ya. Karena yang beredar di luar yang dipegang sama tab-tab yang main gamenya hamster itu cuma sekitar 17,5%. Datanya ada teman-teman, saya kasih lihat tadi ya. Kalau nggak salah ada tabel datanya kalau saya nggak salah. Tadi kalau nggak salah sebelum saya lihat ini, saya dapat data itu teman-teman ya. Coba saya cek lagi ya, apakah ada di sini apa enggak ya. Tadi sempat saya baca di situ dan ya datanya ada ditunjukin begitu ya. Oh iya ada ini. Nah, jadi diberikan ke publik itu sekitar 17,5% dari total supply. Terus reserve itu sekitar 20%, DEX launch dan tracer itu 6,5, tim dan advisor itu 1,36, burn itu sekitar 54,6. Ya, oh jadi sudah ada burn juga teman-teman. Jadi totalnya 100%. Nah, jadi saat ini berarti yang ada di market tuh ya cuma sisa sekitar 45,4 ya, 45,4 karena yang di-burn itu sudah 54%. Berarti yang sisanya segitu ya. Nah, artinya kalau dari angka itu berarti 17,5 ini naik teman-teman menjadi sekitar 30-40% ya. Nah, cuma ini ya FD reserve ini pegang paling banyak ya 20% ya. Nah, bisa jadi ya mereka lah yang melakukan pembuangan itu sehingga market jatuh luar biasa. Ya, ini jatuhnya luar biasa, merah banget kan. Terus dilanjutin lagi terus-menerus. Kalau menurut saya yang ini retail sih. Ya, yang pegang 17,5 nih yang buang-buang terus nih teman-teman, ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat untuk yang teman-teman yang pegang koin ini saya agak ragu ini punya punya apa ya, punya future teman-teman ya. Nggak tahu ya kalau ke depannya ya. Kalau ke depannya siapa tahu developernya memang terus-menerus mempromosikan si hamster ini, bisa jadi harga koin ini akan naik lagi ya. Tapi kalau akhirnya developer itu meninggalkan, ya jadinya ini koin ini jadi tidak bisa mengangkat nilainya kembali gitu ya. Jadi dengan berat hati kalau teman-teman saat ini pegang koin ini dan nilainya masih agak lumayan ya, kalau saya bilang sih ya nggak apa-apa dijual aja, nanti making money dari aset yang lain, aset mungkin yang lebih punya market cap yang lebih besar, market volumenya juga lebih besar teman-teman, ya. Jadi sorry to say, saya ngelihat hamster ini agak susah untuk naik saat ini teman-teman ya. Kecuali memang ada investor besar yang masuk ke dia. Dan volume tradingnya juga tidak besar-besar amat, cuma 32.000 ya kalau saya nggak salah ya. 32.000 dolar ya. Nah, kalau ada yang trading sekali masuk di atas ini, wah ini bisa pumping luar biasa. Ya, tapi ya saat ini masih belum ada dan cenderung turun, teman-teman. Oke? Jadi seperti itu aja, dengan berarti ini hamster agak sulit ya. Buat Anda yang holding, coba Anda pikirkan yang terbaik akan seperti apa ya. Saran saya sih untuk saat-saat ini sih tidak ada pilihan selain kita jual ya. Karena kalau Anda tahan terus ya akhirnya benar-benar jatuhnya luar biasa, bahkan bisa aja jadi tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Oke? Jadi ya kenapa ya saya analisa begini saya juga jadi ngerasa kayak seandainya kalau saya masukin duit ke sini, betapa saya sakitnya gitu ya. Aduh. Oke teman-teman, mungkin sekian aja untuk analisa koin hamster ini dari saya. Ya, saya turut sedih ya kan, dan lihat teman-teman masih terus-menerus cetak harga bawah ya. Dia lagi berusaha untuk tembus area demand yang barusan kita bikin. Ya, saya turut sedih buat teman-teman yang membeli dalam jumlah banyak koin ini ya. Dan waktu itu teman-teman tidak analisa lebih lanjut lagi ya. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Kalau teman-teman punya koin lain yang teman-teman ingin lakukan analisa, silakan jangan ragu untuk komen di bagian bawah. Saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Ya, oke, sekian video dari saya dan sampai jumpa. Bye-bye.